aman, Odi. Tim Secret kali ini satu playernya agak terkepung di satu compound. Karena tembakan keluar kali ini Genfos take down oleh seorang jumper. Dan Satar menggunakan S12 berhasil langsung confirm seorang jumper ke area lobby. Masih aman player Bigetron kali ini. Deus berusaha untuk langsung menutup vision area lawan. Namun Yuhai terlalu open sepertinya memberikan tembakan ke area Fast Clan. Hati-hati Yuhai, backupnya belum datang. Mereka pengen nge-save aja placement. Namun Genfos di sisi lain ter-take down oleh seorang Aishan menggunakan DBS yang lagi dan lagi DBS. Mengambil korban tapi fanatik yang langsung finish Genfos ke area lobby. Ini nggak bagus banget sih. Karena apa? Deus pun dipulangkan Bigetron dengan sangat cepat. Langsung pulang ke area lobby. Oh dia menghadapi banyak sekali tim di. Iya. Di bagian elimination phase-nya ada TS, ada Alter Ego, ada Face Clan juga. Jadi gue nggak tahu apa yang membuat mereka bisa terbuka dengan sangat lebar. Itu sih questionnya adalah mereka ini ngambil poin atau ngambil spot di mana aja karena bisa kekepung dan bisa ketembak dari semua sisi di. Iya, setahu aku tadi tempat yang dikuasai oleh Bigetron itu masih cukup aman. Kenapa nggak mereka hold? Melihat fight terjadi di depan sana ada Genesis yang akan berusaha untuk close combat tapi gagal. Begitu saja dari reflect yang terjadi juga dan Syamil mengerikan sekali DBS yang dimiliki tapi membuat dua temannya tumbang sementara waktu. Belum ada misi penyelamatan yang bisa dilakukan, bahkan satu player Flex OP sudah mulai terkena banyak sekali splash damage. Kali ini Genesis bakal jump shoot ke arah bagian depan dengan nice! Kalah dengan satu shot dari seorang Syamil. Tapi Dennis meledak begitu saja di depan komuknya. Last man standing dicari oleh Master Rusma dengan temannya Alt dari bagian kanan juga dijepit dan rata sudah. Yudu Lions pun nyusul ke arah lobby. Odi. Ini sulit banget sih, fightnya cukup cepat tentu. Syamil nggak bisa mempertahankan itu karena kena granat, tapi Kwanji di area jembatan berikan tembakan ke area pemain Geek dan Mika pun tertumbangkan kali ini open. Kali ini seorang Stuxnet apakah akan mendapatkan juga trading shot dari Shilin Boy mendapatkan Kwanji yang harus segera turun untuk diselamatkan oleh rekannya, tapi Gosu di belakang seperti ter-take down juga. Cijel tinggal dua player aktif tentunya dari tim SLD dan Shilin Boy menjaga-jaga di ujung jembatan mendapatkan zona kali ini untuk Geek sendiri. Itu kali bertembakan ke arah seorang Parajin akan turun ke area sungai dan belum masih dapatkan hit. Tertarik ke low HP kali ini harus segera melakukan healing karena stage 2 sudah berjalan menuju stage 3. Berarti udah nggak banyak waktu ya kalau kita bilang yang dimiliki oleh tim yang belum nyebrang saat ini Odi seperti SLD dan juga PJV. Pastinya Parajin terkena tembakan dari arah bagian belakang. Harusnya itu peluru panas dari pemain-pemain PJV juga dan satu player kena blue zone dan granat dari seorang Lynx on point. Parajin tumbang. SLD entah di mana last man standingnya. Tapi yang pasti kali ini dari Lynx mau menyiksa player dari SLD. Betul banget ya. Parajin tadi kita lihat gak punya sama sekali peralatan medik. Dia gak punya first aid, medkit, bahkan bandage pun gak ada. Tentu ini udah disetor sih kayaknya Cijal. Dia ngambang lagi. Dia ngambang. Udah nok ngambang lagi. Kayak kodok. Makanya. Aduh, Lynx juga bingung ya. Aduh, gue mau nembak gak tega gitu kan. Udah ngambang, udah kelihatan. Udah, berarti udah red face yang dapetin. Walaupun tadi nggak sempat dikonfirm, tapi elemnya ke seorang Parajin itu udah ada dari anak PJV kan ya. Kalau oleh Truangzi in one. Dan Zuxi pun langsung dipulangkan ke area lobby. Truangzi menjadi salah satu batu sandungan untuk PJV untuk masuk ke area zona tentunya. Dia masih terus bertahan kali ini. Red Face akan maju dan juga seorang Lynx. Hati-hati, Truangzi in one menggunakan DBS dan Red Face. Jadi korban kali ini. Lynx akan menggunakan penyerangan dan ternyata kali ini tidak connect sama sekali. Masih ada beberapa obstacle. Maju Lynx menggunakan DBS-nya tidak on point juga tembakannya. Masih terus, Truangzi in one masih berhasil dan Truangzi in one lah yang harus pulang ke area lobby. Tapi masalahnya adalah Lynx menjadi last player standing dari PJV Cijel. Wah gila. Last man standing dari SLD keras banget. Dia mampu menggocek pemain-pemain dari PJV yang tadi ya bisa dibilang agak sedikit ada kedua kemungkinan sih. Red Face-nya maju terlalu cepat atau Lynx-nya yang telat melakukan backup. Jadi nggak. Mereka di low ground. Itu kalau misalnya mereka cabut, gampang banget untuk tracking ada di atas. Namun di sisi lain ternyata RRQ bertemu dengan tim Void. Kali ini Mort berusaha melontarkan satu utility area dalam. Tapi lapar langsung tumbangkan oleh seorang Mort. Langsung di finish, dipulangkan ke area lobby. Ini nggak baik banget. Why? Selalu bertemu tim Indonesia. Tapi wajar banget karena memang slot kita yang terbanyak di PMSL sehingga banyak sekali tim-tim Indonesia yang bertemu di mid game hingga ke late game. Kali ini di satu
Ini apa sih bisa dibilangnya sih kalau di geografi itu? Jurang. Bukan, iya bukan jurang, apa sih namanya Jurang. tuh? Tepi jurang. Aduh lupa, ntar aku cari lah ya. Aku cari pokoknya. Yang pokoknya di antara dua dataran tinggi gitu kan. Itu lupa lah. Ya mungkin teman-teman yang bisa bantu ya. Kalau ngomong di live chat nggak kau baca, DM lah, DM kasih tahu apa tadi tuh nama geografisnya. Sembari kita melihat juga iShot sebagai last man standing, kamera bergeser menuju ke arah RRQ dan PJFV rata. PJFV pulang. Last man standing seorang Lynx tidak mampu lagi untuk bertahan sementara RRQ harus segera menyelamatkan Papi Mort, tapi kayaknya nggak banyak waktu lagi. Seperti dari Papi Mort akan memberikan warisan lootingannya saja menuju ke arah player-player RRQ lainnya, Odi. Iya betul banget Cijel, aku udah dapat lembah namanya Cijel. Tapi kali ini kita akan melihat fight antara DX dan juga Hale memberikan tembakan luar biasa sekali. The Xavier terjepit kali ini posisinya. Beberapa pemain mereka sudah tertumbangkan. Satu hit dilontarkan oleh seorang Getslow ke area bawah. Apakah akan poin? Ternyata tidak. Kali ini prediction dan Getslow dengan sangat mudah memulangkan para pemain The Xavier ke area lobby di posisi yang ke-9. Dan Hale masih bertahan dengan dua pemain mereka di area Sniper Tower. Padahal tadi di Xavier itu masuk dari arah bagian utara dan itu kosong. Cuman memang ya obstacle-nya minim kan. Makanya tadi begitu lo berlari-lari enak banget bakal kelihatan dari Sniper Tower-nya si Hale. Yang sisa 2 orang itu. Hale ini mau sisa 2, mau sisa 3. Kalau ngomongin defense, itu entah kenapa kayak di buff gitu dia. Oke, iya sih. Bener, tiba-tiba aja mereka kuat banget. Mau berapapun player yang tersisa di late game gitu kan ya. Tapi defense posisinya. Defense, betul. Bukan offense. Ya, kalau offense mungkin agak sulit posisinya. Yep. Mereka harus maju melawan tim yang udah set up mungkin. Tapi kali ini mereka yang dimajuin ketika mereka set up, itu baik banget Cijal. Itu bagus banget mereka. Itulah yang terjadi selama ini untuk Hale Esports. Tapi tadi gue melihat bagaimana dari Alter Ego kayaknya cukup panen ya dari bagian high ground. 6 elimination sudah mereka kantongi dan ini adalah strategi Alter Ego yang tidak pernah berubah sama sekali. Selalu split position, Potato ngambil sana, ngambil sini, lalu ada Fnatic juga, ada Rosemary juga. Tapi Rosemary aja udah 4, Fnatic udah 2. Jadi kayak udah apa ya, udah hatam, betul. Udah hatam banget gitu dengan strategi yang tadi. Iya, apalagi ini daerah mereka banget gitu. Mereka udah sangat ngerti banget area Camp Alpha setelah sering banget bertahan di area perbukitan kalau zonanya mengarah ke area Camp Alpha. Jadi udah nggak asing lagi lah. Mereka udah betul-betul kata Cijel tadi hatam banget posisi-posisi dan juga mencari eliminasi ke area bawah. Dan kali ini Vampire yang aku bilang tadi Cijel, mereka terjebak di area compound yang mereka kuasai kali ini, di scrappingan kali ini. Karena apa? Itu udah open field banget. Semua tim pasti bakal ngelok ke area mereka. Udah otomatis dan Geek juga terjepit sepertinya kali ini. Namun Mika memberikan tembakan tentunya ke area Camp Alpha. Ada player dari Arki yang terjepit. Kali ini Okta pun yang mendapatkan Voldemort. Akan berusaha di confirm elimination. Kali ini ada Okta yang mendapatkannya kali ini. Eliminasi kali ini didapatkan. Namun Silin tidak juga terkorek. Tembakan Okta ke area bawah. Kali ini prediction dilakukan. 3 player dari Geek akan terus aman seperti ini. Namun Damgood low HP. Dia akan cloning saja untuk melakukan healing kali ini. Tapi Asa menggunakan TVZ kali 6. Mendapatkan stacks that's gak bisa kemana-mana. Poinnya sangat baik tentunya untuk RRQ. Geek, Slate berada di tempat yang sangat terbuka sekali dan bahkan Asa kali ini berusaha untuk melemparkan sebuah utilities ke arah bagian depan tadi. Untung splash damage aja hampir connect dan bahkan dari Okta pun terus mancing, terus mendapatkan panen, nyayur di bagian atas. Sementara kita melihat bagaimana dari Vampire sudah terjepit seperti kata Odidio tadi. Ada 1 player dari RRQ, Asa sudah mulai memantau juga. Tapi masalahnya dari RRQ dia tersisa 2 aja. Jadi gua rasa mereka bakal split fokus. Ada Nerpeko yang fokus ke Geek Slate. Dan juga ada Asa yang fokus ke arah Vampire. Tapi kali ini sebuah utility sudah dilontarkan menuju ke arah bagian 1 compound, 1 rumah. Tertembak! Potato mendapatkan angle shot yang begitu free menuju ke arah Nerpeko di. Sayang banget Nerpeko tadi. Betul-betul berusaha untuk masuk tentunya. Tapi apa boleh buat. Ini terlalu open tempatnya, namun Fnatic ditumbangkan oleh seorang Prime Putra menggunakan nade-nya. Asa masih bertahan kali ini akan melawan 3 pemain dari Vampire. Apakah akan berhasil untuk masuk? Namun Storm melihat sepertinya Asa tidak bertahan. Namun Silin Boy yang mendapatkan, tidak Asa. Tetap dipulangkan oleh seorang Stone. Silin Boy tadi berusaha untuk memberikan damage ke area dari Asa sendiri. Namun Silin Boy terkepung kali ini. Tiger X datang tentunya 2 player dari Hale yang akan mengganggu pergerakan dari Geek Slate. Silin Boy betul-betul terjepit posisinya. Nggak bisa kemana-mana lagi. Kali ini tentu posisi di area selatan dari zonanya sendiri udah masih aman sih dari tim Hale sendiri. Namun di sisi lain, di sisi timur
Alter Ego akan berhadapan dengan Sam9 Cijel. Yap, Sam9 pelan-pelan tapi pasti juga berupaya untuk gimana caranya mereka membasmi Alter Ego dari bukit ini. Karena mereka mau masuk ke dalam zonanya. Terhalang juga oleh batu besar atau gunung dari Alpha. Agak sedikit panik ya, sudah mulai dikejar zona juga. Pasti. 30 detik lagi di zonanya nempel, zonanya kelihatan. Tapi itu ada badannya kelihatan juga dari seorang Okta berhasil untuk mendapatkan satu. Akankah mendapatkan yang kedua? Karena itu dikit lagi. Timing pas banget tadi Okta memalingkan pandangannya. Turun sedikit ke arah bagian bawah, dia udah tahu positioning gimana kah player-player dari Sam9. Dia tidak mau merelakan Sam9 menuju ke arah blue zone. Tembak kembali dilakukan. Tapi apa daya, terbakar, panas, haradang. Haradang tentunya kali ini dapat dia seorang Okta. Namun Okta masih bisa melakukan healing. Karena tipis sekali posisi dari para player dengan blue zone. Hati-hati, Alter Ego Rosemary sudah tertake low HP dan unstoppable. 10 eliminasi dikuasai oleh para pemain Alter Ego. Walaupun Fnatic sudah pulang ke area lobby, 3 pemain Alter Ego masih dapetin zona Cijel. Mereka tinggal defense dengan sebaik mungkin. Jangan sampai lengah tentunya. Ini akan menjadi pundi-pundi eliminasi dan poin untuk mereka. Ya sejauh ini kita melihat posisi mereka enak ya. Tinggal jaga badan aja gak sih? Jangan sampai ketembak dari bagian bawah itu. Karena kan ada beberapa yang shot pastinya nyampe ke arah mereka. Tapi Potato masih terus ngegangguin kelelawar kecil yang sedang berusaha berlari-lari. Tapi hampir kaget gua. Kira Potatonya kepleset kan. Tapi ternyata Vampire Swaps tertangkap oleh seorang Jimmy OP. Memang ada DBD juga di sekitaran mereka. Dan ternyata satu nades dari seorang Tiger X memakan 2 korban jiwa dari Vampire. Last man standing Vampire ketahuan. Stone ada di belakang batu dan langsung dieliminasi. Dikonfirm oleh seorang Getslow. Last man standing dari Vampire termakan blue zone sedikit lagi. Masih bisa masuk, Odi. Oh my god. Ini dia yang dibuktikan oleh Hale. Pernah kuat banget, tapi hati-hati Getslow. Terlalu open kali ini. Okta sudah melihat keberadaannya. Bukan DBS melawan player dari VPE. Tapi Stone dipulangkan oleh Okta dan Getslow masih terselamatkan kali ini. Tapi nggak selama itu dia selamat. Udah di lock posisinya oleh seorang Okta. Berikan tembakan Rosemary tertakedown kali ini oleh para player di DBDK sepertinya. Dan akan dipulangkan ke area lobby. Gak bisa kemana-mana, tapi Getslow yang dapetin dia. Getslow pun dipulangkan ke area lobby. Tinggal 2 pemain dari Alter Ego yang selamat. Ini ya, setiap dapetin 1 korban ya, ada bunyi mancing mania cuy Alter Ego di bagian atas. Even kalau misalnya Alter Ego tereliminasi, mereka udah top 3, mereka udah dapetin belasan poin. Jadi udah kenyang banget sama pencapaiannya. Iya. Kita tentu luar biasa sih melihat permainan Alter Ego kali ini. 14 eliminasi mereka dapatkan sejauh ini, memanfaatkan advantage dari high ground yang sedari tadi mereka dapatkan. Tapi kali ini harus berusaha melawan beberapa pemain. Sayangnya dia nggak tuh. Mungkin Okta nggak punya sama sekali. Berapa utility kali ini? Oh, tipis banget tadian. Harus segera melakukan healing tentunya. Tapi Okta harus segera turun dari bawah tebing. Turun sama dengan Knock. Yakinlah padaku. Tapi Okta akan terus berada di atas. Potato tipis banget. Sepertinya Prime Putra pun sama kali ini. Dan Okta dipulangkan oleh Blue Zone. Yes, Blue Zone. Dan Potato berhasil untuk healing mendapatkan Alter Ego! Rampage! 15 eliminations! Oh my god! Aku terlalu fokus dengan Alter Ego dan juga Sam9 sehingga melupakan bahwa DBD udah pulang sama Blue Zone Cijel.